Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan penguasaan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, kembali bertemu dengan The Proms ya, yang akan melanjutkan pembahasan kita tentang KSN Matematika SMP ya. Kali ini sampai pada part 6. Dan perlu adik tahu ya, mulai part 4 dan seterusnya, jadi 4, 5, 6. 3 parts ini kesemuanya adalah membahas soal offline KSN 2020 ya. Sehingga kita sudah sampai bagian yang ketiga dan setiap bagian adalah 5 nomor. Sehingga adik-adik, karena bagian yang ketiga berarti adalah sudah nanti selesai ini 15 nomor kita bahas ya, dan selalu akan berlanjut. Oke, siap ya adik-adik. Jadi kita kelarkan dulu yang tahun 20 offline, kemudian nanti kita akan lanjutkan prediksinya versi The Proms. Oke, tetap setia ya dengan The Proms supaya adik-adik tidak ketinggalan berbagai ilmu yang tentunya sangat wow gitu ya. Oke, kita mulai. Adik-adik, 41 ya di nomor ini. Ini adalah soal asli KSN 2020. Sebuah dadu berisi 6, bersisi 6 ya, dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilempar sebanyak N kali. Kemudian N-nya lebih dari 0 tentu saja ya. Jika rata-rata mata dadu yang keluar adalah 1/4 N, adik, jadi ini adalah rata-ratanya gitu ya, maka median dari seluruh N yang mungkin, median nanti adalah nilai tengah dari seluruh N yang mungkin. Artinya apa? Berarti kita harus mencari dulu seluruh N yang mungkin itu apa. Setelah sekumpulan data itu kita dapatkan, baru medianya akan kita dapati. Oke, ya beginilah level soal KSN adik ya, memang mengajak kita berpikir. Baik, kembali kita pahami dari atas adik. Sisi dadu tentu saja 6, ini sudah biasa kita kenal ya. Dengan nomor itu dilempar sebanyak N kali, rata-rata dadu yang keluar adalah ini. Nah, karena kita akan mencari seluruh N yang mungkin, maka kita akan mencari N yang terkecil atau N minimal ya. Gitu ya. Bagaimana N minimal itu? Berarti di sini karena ini minimal ya, maka kita pastikan bahwa selalu keluar ya mata dadu yang paling kecil ya. Mata dadu yang paling kecil berapa adik? Tentu saja adalah 1 gitu ya. Ini untuk mencari N minimalnya, sehingga nanti rata-ratanya adik ya dilempar N kali ya, berarti karena setiap lemparan itu keluar mata dadu 1, maka ya 1 tambah 1 tambah dan seterusnya tambah 1 juga. Tapi ingat bahwa ini sebanyak N, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah N, ayo suku apa faktor? Kalau penjumlahan itu berarti apa? Suku gitu adik ya, sebanyak N suku. Kemudian siapa penyebutnya? Ya berarti adalah N itu sendiri ya. Oke, sekarang adik-adik perhatian, 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N, itu kan sama aja 1 kali N, berarti N itu sendiri dibagi dengan N ya. N bagi N berapa adik? Ya 1 lah, mau berapa itu ya. Padahal rata-ratanya X barnya di soal diketahui ini 1/4. Ya udah, berarti di sini 1/4 N itu adalah 1. Nah, dari sini kita temukan N minimalnya. Berarti adalah apa, Dik? 1 kali 4 ya? 4. Sudah lumayan. Begitu. Ya. Selanjutnya adik, tentu saja dengan cara yang sama kita akan cari N maksimalnya. Ya, sebaliknya kalau maksimal berarti ya selalu keluar mata dadu yang paling besar. Paling besar berapa adik? Dia adalah 6. Selalu begitu. Sehingga mari kita lihat rata-ratanya bagaimana. Ya karena selalu keluar 6 ya berarti 6 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah 6. Ingat ya, sebanyak apa dik? Sama dengan atas tadi ya, sebanyak N suku ya. Kemudian untuk penyebutnya ya tetap N gitu ya dik ya.
6 tambah 6 sebanyak n suku. Ya, ini kan sama aja 6 kali n ya, 6n kemudian dibagi dengan n gitu ya. Adik-adik 6n bagi n berapa adik? 6 ya. Padahal x barnya sama adik ya. X barnya adalah diketahui 1/4 n. Jadi 1/4 n itu adalah 6. Coba berapa n-nya? 4 kali 6 adalah 24. Dan ini tadi n maksimal. Oke adik-adik, lihat ya, n minimalnya 4, n maksimalnya ternyata 24. Inilah semua n yang mungkin. Berarti kalau kita buat sederetan data ya, dari 4 sampai 24 itu ada berapa data? Ya kita tulis saja 4 sampai 24, berarti kan 24 dikurangi 3, 21 data adik. Kita tulis 4 ya. Kemudian apa? Urut 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu adik ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ingat ya, sampai 24 berarti masih ada apa dek? 21, 22, 23, 24. Nah, belajar berhitung aja ternyata ya. Nah, karena di sini ada 21 ya, 21 n yang mungkin, maka median ya, median dia adalah data yang keberapa ya. Kalau nilai tengahnya kan berarti data yang ke 11 ya. Data yang ke 11. Mari kita lihat data ke 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Dia ternyata jatuh pada angka berapa, Dik? 14 ya. Data ke 11 itu ternyata 14 ya. Jangan-jangan ada 14, Dik. Wow, betul-betul ada ya. Begitu. Jadi adik, kita mencerna masalah ini tentu saja kita pahami secara mendalam ya, baru kemudian kita ikuti, kemudian konsep matematisnya tentu mengikuti gitu ya. Bagaimana? Jelas sekali ya 41 maksud soal dan pengerjaannya. Baik, lanjut. Sekarang 42. Ini juga istimewa lagi kayaknya. Ya semua soal istimewa deh ya, level KSN ya, nggak main-main ini. Jika 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M adalah faktor dari 2020 pangkat 2020. Kayaknya suka banget dengan tahun berjalan ini ya. Ya memang begitu ya. Maka jumlah digit dari nilai maksimum M ditambah 2N adalah gini adik-adik, apapun materinya, namanya KSN matematika SMP ya, itu sering mengungkap tahun berjalan ya, ditinjau dalam berbagai versi konsep matematis. Contohnya ini ya, ini 2020. Kalau kemarin ada lagi kan pakai 2020 juga, ini juga ya, kurang ajar ya. Ini ya memang kita harus akrab dengan angka. Oke, baiklah, kembali adik 42, perhatian semuanya. Jadi begini, 2 pangkat 5N dan 5 pangkat 2M adalah faktor dari 2020 pangkat 2020. Nah kalau memang begitu, ya berarti kita perlu ya memfaktorkan angka 2020 itu sendiri. Dan nanti dia akan dipangkatkan 2020. Ya, berarti memfaktorkannya ini ya, kita buat aja pohon faktor ya. Jadi biasa ya Dik ya, 2020 ya. 2020 begitu ya, kita buat pohon faktor ya, dibagi 2 berapa Dik? Dibagi 2 berarti kita dapatkannya adalah 1010 gitu ya. Berarti bagi 2 lagi berapa Dik? 505. Nah kalau ini berarti baginya 5, bagi 5 berapa Dik? 101. Sudah prima ya, sudah ya. Ternyata kelihatan begitu kita faktorkan ya, 2020 itu adalah seperti ini. Artinya apa? 2-nya ada 2, berarti adalah 2 kuadrat ya Dik, 2 kuadrat. Kemudian kali 5-nya ada 1, berarti 5 itu pangkat 1 ya. Kemudian kali 101-nya ada 1. Semua ini dipangkatkan dengan 2020. Gimana?
Biasa aja kan ternyata. Iya adik. Kemudian berarti pangkatnya kita lepas. 2 pangkat 2 kali 2030, 20 ya. Berarti apa? 4040 itu 2-nya. Dan 5-nya pangkat 1 kali 2020 ya, berarti 2020. Termasuk berarti ada 101 ya. Ini pangkatnya 2020. Begitu adik-adik ya. Oke, ternyata setelah kita faktorkan itu seperti ini. Adik-adik, padahal di soal dikatakan ini termasuk faktor. Ini termasuk faktor. Berarti boleh dong. Ya, 2 pangkat 5N itu faktor. Terus 5 pangkat 2M itu juga faktor. Termasuk faktor gitu loh. Lah yang lain tidak masalah ya, karena tidak disebutkan. Nah, dari sini kita sudah connect adik ya. Sudah connect bahwa ini 2, ini 2, berarti tinggal samakan ini. Oke ya, adik-adik ya. Berarti apa itu? Langsung yuk. 4040 ya. Itu sama dengan 5N. Adik-adik kita ketemu N-nya. Ya. Berarti berapa? 4040 dibagi 5. 808. Itu N-nya. Kemudian berikutnya. Serupa adik, 5-nya pangkat 2020 ini pangkat 2M. Berarti 2020 itu adalah 2M. Adik, ngerti berapa M-nya? 2020 dibagi dengan 2. Berarti berapa? 1010. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adik, coba cermati baik-baik kalimat ini. Jumlah digit dari nilai maksimum M ditambah 2N. Oke, baik. Sekarang ini dulu. Kita akan hitung M ditambah 2N. Itu siapa? Bahwa M-nya adalah 1010 ditambah 2N. N-nya 808. Kali 2 berarti berapa? 1616 ya. Oke. Nah, tidak kalah pentingnya kata-kata ini adik-adik. Lihat sini. Ini banyak yang mengabaikan ini. Kata apa ini? Jumlah ya. Jumlah. Kalau banyak digit, nah, kadang beda itu. Banyak digit. Nah, kalau digitnya sebanyak 4 digit ini. Itu banyak digit. Ya, tapi ditanyakan adalah jumlah. Ya kalau jumlah berarti kita jumlah adik. Digit-digit ini kita jumlah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Ya, kemudian nanti dijumlah juga dengan 1 tambah 6 tambah 1 tambah 6. Begitu adik ya. Yang ini adalah 2, kemudian kita tambah dengan berapa adik? 14 ya. Nah, sehingga dari sini ketemulah sebuah angka yaitu 16 saudara-saudara. Wow, keren. Ada jawabannya yaitu A. Ya. Oke, begini adik. Di dalam matematika itu memang harus hati-hati berbicara, ya. Dan di terapan ilmu lain bahkan orang-orang matematika sendiri ini sering pleset ya. Pengennya itu maksud dia adalah banyaknya, tapi dia ngomongnya jumlah. Ya, antara banyaknya dengan jumlah itu berbeda. Ini yang perlu difahami oleh semua saja yang mendengar video saya ini, yang menyaksikan video saya. Ya, ingin mengatakan banyak siswa di kelas, nah, itu kan hanya banyak ya. Tapi kontekstualnya jumlah siswa di kelas ya beda. Kalau jumlahnya itu ya, misalnya ada 1 kemudian 2, 3, 1 tambah 2 tambah 3 itu jumlah sigma ya, matematisnya begitu. Kalau banyak nggak begitu ya sudah dihitung aja, kon ya, dihitung. Oke, beda ya. Nah di sini kalau pertanyaannya banyak digit maka digitnya 4. Jumlah digit ya dari semua kayak berarti kita jumlahkan. Oke, ngerti ya? Tentu ada konsep dan hal baru yang seringnya itu salah kaprah ya. Ini semua kalangan saja ya. Semoga dengan mendengar video saya ini ya, yang masih suka keliru begitu segera hijrah gitu. Baik ya, sudah berlalu 2 soal ya. Baik, tetap semangat tadi. Sekarang ke 43 di sini. Tidak tahu ini kalau di KSN 2020 nomor berapa, tapi pastinya semua soal dari sana.
Oke ya, jadi perhatian jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil dari X2 adalah solusi yang memenuhi persamaan X pangkat X sama dengan X pangkat X berpangkat X. Ya, bacanya pun harus benar ini ya. Bagaimana tadi? Itu kita tulis dulu, asik banget ini ya. X berpangkat X pangkat X sama dengan X pangkat X berpangkat X. Keren. Soal apa ini? Jelas soal KSN apalagi gitu ya. Nah, sekarang gini adik. Kita ambil ya bilangan pokoknya X saja. Berarti di sini kita punya ini. Di sini kita punya pangkat X. Iya. Dari sini kan bisa melangkah kita. Berarti apa langkah kita berikutnya? Kita punya di sini adalah X pangkat X gitu adik ya. Kemudian di sini kalau pangkat begini kan dikalikan, berarti X kali X dia adalah X kuadrat ya. Nah, intinya dari ini ke sini ini harus paham benar ya. Nah, adik-adik, ternyata ya, ini bilangan pokoknya sudah sama ya, sudah kita tinggal nyamakan bahwa X sama dengan 2. Ini merupakan penyelesaian ya. Tetapi adik-adik, tentu saja masih ada yang lain. Untuk melihat bentuk seperti ini jelas dilihat dengan mata langsung kelihatan bahwa X sama dengan 1 itu juga penyelesaian. Coba aja, 1 pangkat 1 itu apakah sama dengan 1 pangkat 1 berpangkat 1 ya. Namanya angka 1 terus kan ya pasti hasilnya 1 sama dengan 1. Jadi 1 ini termasuk penyelesaian. Permasalahannya adik-adik, X1 lebih kecil dari X2. Berarti yang nilainya lebih kecil itu adalah X1. Yang lebih besar adalah X2. Ketentuan ini loh adik ya. Tahu kan ya? Oke. Baiklah. Setelah itu adik, soal ini menghendaki kita supaya menghitung ini. Ya. Ini nilainya berapa? Pram tulis di sini ya. Berapa itu adik? 25 X1 kuadrat ditambah 4 X2 kuadrat dikurangi 10 X1 X2 gitu ya. Maka dia akan sama dengan 25 X1 kuadrat berarti 1 ditambah 4 kali X2 kuadrat 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 10 X1 nya 1 X2 nya 2 gitu adik ya. Bagaimana kita dapatkan? 25 kali 1 adalah 25, 4 kali 4 adalah 16 dikurangi 2 kali 10 adalah 20 gitu ya. Jelas sekali adik ya. Sehingga di sini adalah 41 dikurangi 20. Subhanallah, Masya Allah, 21 saudara-saudari ya. Oke, kok tampaknya soal ini level KSN ya. Biasanya setelah keluar pembahasan ya banyak versi itu kan panjang-panjang terus bagaimana ya, kayaknya rumit sekali ya. Tapi alhamdulillah ya bersama The Brams ya, dari tadi mana sih kayaknya biasa aja ya. Nggak ada yang rumit ya perasaan ya. Alhamdulillah. Kenapa? Kita pakai cara dan trik-trik tercepat ya, tanpa mengabaikan konsep gitu ya adik-adik ya. Baik, sampai ke nomor 44 ya, tetap semangat. Perhatikan gambar. Nah ini dia, ada gambar ya. Diketahui D adalah titik tengah AC. Langsung ke gambar. D adalah titik tengah AC, berarti ini sama dengan ini adik. Begitu ya. F adalah titik tengah BD. Oke. BD itu ini. F titik tengah, berarti ini sama dengan ini. Begitu ya. Oke. Kita lanjut. Dan DE sejajar BC. DE ini sejajar BC. Ini tanda sejajar, kita kasih panah begini. Oke. Jika G adalah titik potong AF dan DE, AF dan DE berpotongan di G, sudah kita kasih nama. Oke ya. Maka perbandingan BC banding DG. Pertanyaannya adalah BC dibanding DG itu berapa? Oke. Baik ya. Adik-adik, pastikan bahwa KSN matematika
itu menuntut semua konsep dasar di matematika. Tentu saja kelas 7, 8 dan 9. Ya, tanpa terkecuali. Ya, itu dituntut. Maka di sini nanti kita ada tentang sudut, ada tentang segitiga, apalagi ya. Kayaknya kesebangunan, kongruensi ya, semuanya dipakai di sini. Oke, baiklah. Kita mulai. Nah, Adik, perhatian. Bahwa kita sepertinya langsung bisa ini membandingkan ya antara AD ya, kita akan bandingkan AD sambil perhatikan gambar dibanding dengan AC. Adik, AD itu segini, AC itu segini. Ya. Kesebandingan dalam segitiga bagaimana? Berarti dia akan sama dengan, kalau AD kan ini berarti datarnya adalah GD. Dibagi, kalau AC kan ini berarti datarnya adalah HC. Betul begitu Adik ya? Nah, Adik, karena ini kan sama Adik. Berarti kalau AD-nya itu saya misalkan X, berarti AC-nya kan 2X. Maka X dibagi 2X itu adalah 1/2. Itu nanti akan sama dengan GD ya, GD, oke, dibanding HC gitu ya. Nah, dari sini adik-adik dapatkan apa, Dek? Berarti HC itu 2 kali GD. Betul? Ya, artinya kalau ya GD-nya itu saya misalkan X, berarti HC-nya apa, Dek? 2X. Betul ya? Karena seperti ini. Lalu kita misalkan ini ya, X dan 2X. Dari perbandingan itu kita dapatkan seperti ini. Baik. Biasa ya, perbandingan segitiga gini aja kan biasa banget. Itu jelas materi yang sedengan ya. Enggak susah-susah banget. Kemudian Adik, sekarang Adik lihatlah ya. Perhatikan ya, atau lihat ya, segitiga GFD ya dan BHF Adik. Mari lihat gambar. GFD mana? GFD dan BHF ya. Gitu ya. Nah, dari segitiga itu tampak sekali hubungan sudut GFD itu dia akan sama dengan sudut BFH. Ya enggak? GFD ya, GFD sama enggak dengan BFH? Betul sama? Mengapa sama? Ini namanya sudut apa, Adik? Sudut yang saling bertolak belakang. Biasa ya, sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Kemudian dalam sahadap, luar sahadap ya itu juga sama. Dalam berseberangan ya, luar berseberangan itu juga sama, kan begitu. Nah, sehingga berikutnya lagi kita juga bisa tuliskan Adik ya, bahwa sudut FDG ini sama dengan sudut apa? FBH. Gitu ya. Mana toh FDG? Lihat ya. FDG berarti ini. Kemudian FBH dia adalah ini. Ya, kalau seperti ini namanya sudut apa ini? Ya, sudut apa? Yaitu sudut dalam berseberangan. Besarnya sama, betul ya? Iya, gitu kan ya. Nah, dari sini, dari dua macam ini adik-adik, yang pertama adalah ini maksud saya, ini ya. Dengan ini, maka bisa disimbolkan. Apa yang disimbolkan? Bahwa FDG itu kongruen dengan apa? Dengan BHF. Ini kesimpulannya, ya. Bagaimana itu bisa disimpulkan? Ya jelas kan ya, bahwa ini kita mengambil kongruen yang oleh sudut sisi sudut, ya.
Biasa, materi kelas 9 ini adik ya, kalau mau cek di sana. Nah, karena kongruen adik ya, maka ya FDG kongruen dengan BHF ya. Ya sudah, berarti GD itu sama dengan BH ya. Karena kan kongruen, berarti GD sama dengan BH. Artinya apa adik-adik? Kalau GD-nya adalah X, maka BH-nya juga X, gitu loh adik-adik. Ya. Nah, kembali apa yang ditanyakan? Ini loh pertanyaannya. Ya. Bahwa BC dibanding DG. Lihat gambar adik. BC itu siapa? BH ditambah HC. Oke. Dibanding DG. Kalau DG sudah hanya satu ruas garis ya. Maka dengan mudah sekali kita dapatkan BH-nya adalah X, HC-nya adalah 2X. Dibagi dengan DG, dia adalah X. Wow, atas 3X dibagi X. Artinya apa, Dek? 3:1. Wow, keren. Gitu. Ya. Konsep apa ini, Adik? Sudah tahu sendiri ya? Ya, tentang sudut-sudut, kemudian tentang kongruensi dari segitiga. Maka pastikan adik nanti memahami konsepnya, apa itu sebangun, apa itu kongruen, apa syarat-syarat kongruen. Ini harus dimantapkan gitu ya. Dan penerapannya seperti mengerjakan soal 44 yang sudah The Prams berikan. Baik adik-adik, satu nomor lagi ya untuk part sini. Oke, kita sampai di nomor 45 ya. Oke, baik, kembali 45. Adik-adik, pada suatu pameran seni di sekolah akan dipajang 8 lukisan istimewa, terdiri dari 3 lukisan cat air, adik-adik, 3 lukisan cat air, sekalian ya saya bedakan, 3 lukisan cat air biru ya, saya pakai warnanya, 5 lukisan cat minyak, saya pakai warna merah. Oke, itu nanti konsisten terus adik. Semua lukisan tersebut saling berbeda. Jadi meskipun sesama cat air tapi dia berbeda, tidak sama. Untuk alasan artistik, maka setiap lukisan cat air diletakkan di antara 2 lukisan cat minyak. Jadi nanti setiap cat air ya, setiap cat air berarti biru, itu harus berada di antara 2 lukisan cat minyak, gitu loh maksudnya. Jadi cat air di antara 2 cat minyak. Oke, maksud kalimat itu seperti itu ya. Kemudian adik, banyak kemungkinan susunan duduk para guru dan tamu. Nah, kalau ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung bok. Gitu ya. Tapi memang kontekstual soal aslinya seperti ini, dan saya yakin ya yang dimaksud soal sudah The Prams tuliskan di bawahnya ya. Apa? Bukan susunan duduk para guru dan tamu, tapi banyak kemungkinan yang bisa terjadi, gitu saja ya. Ya biasa, semuanya manusia ya, pakai salah itu hal yang wajar. Kullu bani adami khotoun, gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kita luruskan dulu soalnya. Sudah. Oke, daripada tidak kita bahas ya, kan ini nggak nyambung ya, kita benarkan kemudian baru kita bahas. Kenapa? Karena muatan dari materi ini bagus sekali. Kesalahannya hanya kesalahan kontekstual, redaksional saja, bukan konsep. Itu hal yang wajar. Oke, siap adik-adik? Nah, jadi begini. Kita selalu konsisten tadi bahwa kita misalkan biru ini adalah lukisan cat air. Oke. Kemudian nanti yang merah adalah lukisan cat minyak. Begitu adik-adik. Oke ya. Nah, kemudian kita akan menempatkan dengan ketentuan ini adik. Ketentuannya seperti ini. Ya. Berarti kemungkinannya itu akan ada seperti ini. Ingat ya, kotak-kotak ini tidak ada di soal ini, The Prams membuat ya, karena memang dibutuhkan. Ya, berarti nanti ya bisa terjadi gini. Kemungkinan yang pertama,
Ini tadi yang merah apa? Cat minyak ya, cat minyak. Minyaknya double 2. Terus diselani itu ya. Selani lagi. Minyaknya 5, 1 2 3 4 5. Cocok ya. Cat airnya 3. 1 2 3. Betul, sudah sesuai ketentuan bahwa cat air berada di antara 2 cat minyak. Ini kan? Nah iya, gitu loh maksudnya. Ngerti ya, Adik-adik? Itu kemungkinan pertama. Ya. 2 yang berjajar di sini. Nah, berarti kita masih bisa geser. Ya, bahwa 2 yang berjajar ya, itu kita buat di sini. Ya. Berarti ini nanti air, minyak, air, minyak, air, minyak. Ya enggak? Begitu adik, ngerti ya? Kemudian berikutnya 2 yang berjajarnya geser, ganti ke sini. Oke ya? Air, minyak, air, minyak, air, minyak. Betul begitu? Dan kemungkinan yang terakhir 2 yang berjajar itu di sini. Oke? Minyak, air, minyak, air, minyak, air, minyak. Wow. Yang kosong ini yang air adik ya. Air. Oke. Adik-adik, kalau ada 8 lukisan ya, minyaknya ada 5, berarti kaidah pencacahannya yang minyak itu ada 5. Tentunya ini semuanya kan 5 ya, minyaknya, airnya 3. Yang minyak berarti bisa 5, 4, 3, 2, 1. Yang minyak gitu, semua 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Asing banget ya. Belajar angka di TK aja ini. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Itu kaidah pencacahan untuk yang cat minyak. Yang cat air bagaimana? Karena hanya ada 3 ya. Udah berarti 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, kembali pertanyaannya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ya udah adik-adik, berarti ini semua kemungkinan kan sudah dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini. 5 kali 4, 20. 20 kali, ini 3 kali 3, 9, 18. 18, berarti 360 kali 2. Ya, berapa itu? 720. Saya kira ini sama aja kan? Sama, 720, 720, 720. Dan akhirnya adik-adik yang cakep ya, dan yang tidak, wow, ya maksudnya semuanya ya, nanti yang nggak cakep jadi gimana? Semuanya cakep adik ya. Oke, dijumlah aja atau kali 4 ya. 28, 80. Mana adik? Masya Allah. Ternyata ya, itu yang dimaksud soal ya. Adik-adik gimana pemahamannya, bisa difahami dengan baik bukan? Iya, karena ini The Pram sudah berusaha pelan ya, sejalan dengan pemikiran adik-adik semuanya ya. Oke, beginilah cara The Pram mengupas tuntas ya materi soal-soal KSN yang real ya. Sehingga adik dengan mengikuti video The Pram, harapannya ya, harapan The Pram dan harapan adik-adik tentunya akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih maksimal, dan endingnya The Pram berdoa semoga adik-adik menjadi juara ya. Tetap semangat ya, dan selalu subscribe ya, juga tolong di-share ke teman-teman ya, supaya bisa banyak manfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk semuanya. Oke, The Prams makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan penguasaan materi dan bukan animasi. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.